Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4. Kami di sini akan menampilkan hasil diskusi kami dengan materi yang berjudul mesin, dan saya Dila Sapitri dengan NPM 2213023099 sebagai moderator, dan ada pun rekan saya yang bernama Jingga Puspita 2213023006, Hesti Diantini 2213023007, dan Sucitri Arelia 2213023016, dan Citra Koirunisa 2213023064, dan juga ada yang terakhir Sarah Apriza dengan NPM 2213023091. Keadaan kita dapat melihat pentingnya perbedaan antara fungsi keadaan dan fungsi jalan dengan mengingat implikasinya pada hukum pertama. Keadaan awal sistem adalah PI, FI, dan TI. Bersama dengan variabel lainnya diperlukan untuk menjelaskan komposisinya. Dan pada keadaan ini energi dalamnya adalah UI. Kerja yang dilakukan pada sistem ketika sistem itu melintasi jalan dari I ke F adalah W. U adalah sifat keadaan, sedangkan W adalah sifat jalan. Energi dalam baik pada keadaan awal maupun pada keadaan akhir sama seperti adiabatik, karena U adalah fungsi keadaan. Walaupun demikian, pada non-adiabatik, energi Q aksen memasuki sistem sebagai kalor, dan kerja W aksen tidak sama dengan W. Kerja dan kalor adalah fungsi diferensial eksak dan tak eksak. Jika suatu sistem di bawah sepanjang jalan, misalkan dengan memampatkannya secara isotermal, U berubah dari UI menjadi UF, dan perubahan keseluruhannya adalah jumlah semua perubahan yang sangat kecil dari sepanjang jalan. Nilai delta U bergantung pada keadaan awal dan akhir, tetapi tidak bergantung pada jalan antara dua keadaan itu. Kita nyatakan integral yang tidak bergantung pada jalan ini dengan mengatakan bahwa delta U diferensial eksak. Jika suatu sistem dipanaskan, maka energi total yang dipindahkan sebagian kalor adalah jumlah semua kontribusi masing-masing titik pada jalan ini, dengan rumus Q sama dengan koefisien I ke F delta Q. Perbedaan antara persamaan ini dengan persamaan sebelumnya yaitu pertama, kita tidak menuliskan delta Q karena Q bukan fungsi keadaan dan energi yang diberikan sebagai kalor tidak dapat dinyatakan sebagai Qf dan Qi. Kedua, kita harus menentukan jalan integrasi karena Q bergantung pada jalan yang dipilih. Jalan adiabatik mempunyai Q sama dengan 0, sedangkan jalan non-adiabatik antara dua keadaan yang sama mempunyai Q sama dengan 0. Kita menyatakan ketergantungan pada jalan ini dengan mengatakan bahwa delta Q adalah diferensial tak eksak. Karena untuk mengintegrasikannya kita butuh informasi lebih jauh mengenai jalannya. Seringkali delta Q ditulis min delta W untuk menekankan bahwa delta Q ini tak pasti. Kita tahu bahwa kerja yang dilakukan bergantung pada jalan yang dipilih, sehingga kita segera pula mengetahui bahwa plus delta W diferensial adalah tak eksak. Delta W kemudian sering dituliskan plus delta W dengan rumus delta U sama dengan koefisien I ke F atau delta U sama dengan entalpi dikurang energi internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hesti Diantini dengan NPM 2213023007. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perubahan energi dalam. Konsekuensi dari delta U sebagai diferensial eksak dengan memperlihatkan bahwa untuk sistem tertutup dengan komposisi tetap, U adalah fungsi volume dan temperatur. Jika pada temperatur tetap, V berubah menjadi V plus dV, maka U berubah menjadi U aksen sama dengan U plus dU per dV T dikali dV.
Koefisien tersebut yaitu V kemiringan U terhadap V pada temperatur tetap adalah turunan parsial U terhadap V. Jika bukan V tetapi T yang berubah menjadi T plus dt pada volume tetap, energi dalam berubah menjadi U aksen sama dengan U plus du per dt V dikali dt. Selisih energi dalam U aksen dan U adalah jumlah yang sangat kecil, du. Dengan demikian, dari persamaan terakhir kita memperoleh hasil yang sangat penting, yaitu du sama dengan du per dv T dikali dv plus du per dt V dikali dt. Kebanyakan turunan parsial yang kita jumpai mempunyai arti fisik yang dapat dikenali, dan jika arti tersebut tidak diperhatikan, termodinamika menjadi sukar dan tak terbayangkan bentuknya. Dalam kasus sekarang ini, kita sudah menjumpai du per dt V pada pembahasan kemarin, yaitu kapasitas kalor pada volume tetap CV. CV sama dengan delta U per delta V. Oleh karenanya, du sama dengan du per dt T kali dv plus cv dikali dt. Jika energi dalam bertambah du lebih dari 0 ketika cuplikan dimanfaatkan secara isotermal, dv kurang dari 0, maka Vt kurang dari 0. Jika tidak ada interaksi antara molekul-molekul, energi dalam tidak bergantung pada pemisahan molekul-molekul tersebut, sehingga tidak bergantung pada volume yang ditempati cuplikan. Oleh karena itu, untuk gas sempurna menjadi Vt sama dengan du per dv T sama dengan 0. Dalam kenyataannya, kadang-kadang cocok sekali untuk menganggap Vt sama dengan 0 seperti definisi gas sempurna, yang untuk selanjutnya akan kita lihat bahwa hal ini menyiratkan persamaan keadaan PV sama dengan nRT. Akan kita lihat juga bahwa untuk gas van der Waals, yaitu Vt sama dengan alfa per Vm kuadrat. Materi yang selanjutnya yaitu perubahan energi dalam pada tekanan tetap dan volume tetap. Turunan parsial mempunyai banyak sifat yang berguna yang sering kita hadapi. Penggunaan sifat-sifat itu dengan terampil sering dapat mengubah beberapa kuantitas yang tidak dikenal menjadi sesuatu yang dapat kita kenal dan interpretasikan. Sebagai contoh, misalkan kita ingin mengetahui ketergantungan energi dalam pada temperatur jika tekanan sistem dibuat tetap. Kemudian kita dapat menggunakan hubungan-hubungan tersebut. Koefisien memegang peranan penting dalam termodinamika, karena koefisien ini merupakan ukuran ketergantungan energi dalam suatu zat terhadap volume yang ditempatinya. Kita notasikan dengan Vt, di mana Vt sama dengan du per dv temperatur. Dengan demikian, du sama dengan Vt kali dv plus cv kali dt. Hubungan nomor 1 mengambil persamaan membagi keseluruhan dengan dt agar menghasilkan du per dt di sebelah kiri, dan kemudian menentukan kondisi tekanan tetap. Hasilnya yaitu du per dt tekanan sama dengan Vt dikali dv per dt tekanan plus cv. Dalam termodinamika, sangatlah bijaksana untuk memeriksa hasil manipulasi untuk melihat apakah hasil yang mengandung kuantitas fisik yang dapat dikenal oleh efisien diferensial. Pada bagian kanan pernyataan ini adalah perubahan volume akibat naiknya temperatur pada tekanan tetap. Ini adalah sifat yang mudah dijangkau yang biasanya ditabulasikan sebagai koefisien pemuaian. Alfa ditentukan sebagai alfa sama dengan 1 per V dikali du per dt tekanan. Jadi, alfa adalah laju perubahan volume terhadap temperatur persatuan volume. Du per dt tekanan sama dengan alfa dikali Vt plus Cv. Du per dt tekanan sama dengan Cv. Berdasarkan rumus tersebut, maka
Kapasitas kalor volume tetap sempurna sama dengan kemiringan energi dalam terhadap temperatur pada tekanan tetap, atau secara definisi sama dengan kemiringannya pada volume tetap. Pergantungan entalpi terhadap temperatur. Kita dapat melakukan satu rangkaian operasi yang serupa pada entalpi H, yaitu H sama dengan U plus PV. U, P, dan V semua adalah fungsi keadaan. Oleh karena itu, H juga merupakan fungsi keadaan, sehingga DH adalah diferensial eksak. Jika kita memandang H sebagai fungsi P dan T dengan argumen yang sama seperti untuk U, tetapi dengan P sebagai pengganti V, maka kita lihat bahwa untuk suatu sistem tertutup dengan komposisi tetap memiliki rumus, yaitu delta H sama dengan delta H per delta PR dikali delta P plus delta H per delta T P dikali delta T. Koefisien kedua adalah kapasitas kalor tekanan tetap dengan rumus Cp sama dengan delta H per delta Tp. Oleh karena itu, delta H sama dengan delta H per delta PR dikali dP plus Cp dikali dt. Saya Sucitira Aurelia dengan NPM 22130230116. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu terkait efek Joule dan Thomson. Joule dan Thomson mempunyai gagasan yang baik dengan menggunakan gas yang kapasitas kalornya rendah sebagai bak kalornya dan membuat aliran terus-menerus sehingga efeknya lebih mudah diukur. Nah, kemudian gas dibiarkan memuai melalui suatu sumber berpori dari satu tekanan tetap ke tekanan tetap lainnya dan memonitor perbedaan temperatur. Seluruh alat diisolasi sehingga proses tersebut adiabatik. Lalu mereka mendapatkan temperatur lebih rendah pada sisi yang tekanannya rendah, dan perbedaannya sebanding dengan perbedaan tekanannya. Pendinginan dengan pemuaian adiabatik ini sekarang disebut dengan efek Joule-Thomson. Analisis termodinamika dari eksperimen ini bergantung pada adiabatiknya sistem tersebut, sehingga Q sama dengan 0. Nah, untuk menghitung kerja yang dilakukan ketika gas melalui sebat berpori, bayangkanlah jalan gas dalam jumlah tertentu dari bagian yang bertekanan tinggi, yang tekanannya PP, temperaturnya TI, dan volumenya VI, gas muncul di bagian tekanan yang rendah. Nah, yang dalam jumlah yang sama, gas itu mempunyai tekanan PR, temperatur TF, dan volume VR. Gas di sebelah kiri bisa dilihat pada gambar, itu dimampatkan secara isotermal dengan gas hulu yang berlaku seperti sebuah piston. Nah, tekanan yang bersangkutan adalah PI dan volume berubah dari VI menjadi 0. Oleh karena itu, kerja yang dilakukan pada gas adalah negatif PI 0 dikurang VI atau PI VI. Gas menguai secara isotermal ke bagian kanan sumbat berpori, tetapi mungkin pada temperatur tetap yang berbeda melawan tekanan P yang berasal dari PF, perlakuan gas hilir ketika piston terdorong keluar. Volume berubah dari 0 ke V, sehingga pada tahap ini kerja yang dilakukan pada gas adalah negatif PF dikali VF dikurang 0 atau PF-VF. Kerja total yang dilakukan pada gas adalah jumlah kedua kuantitas ini, atau PI-VI dikurang PF-VF. Dengan demikian, perubahan energi dalam gas ketika bergerak pada satu sisi ke sisi lain katup penghisap, yaitu UF dikurang UI sama dengan W sama dengan PI VI dikurang PF VF. Penyusunan oleh karena itu, pemuaian terjadi tanpa perubahan entalpi disebut is-entalpi. Kuantitas yang diamati adalah perubahan temperatur persatuan perubahan tekanan delta T per delta P, penambahan kendala entalpi tetap, dan pengambilan batasan P kecil. Mempunyai arti termodinamika yang diukur adalah dH per dP dikali R. Nah, metode modern untuk mengukur adalah secara tak langsung dan menyangkut pengukuran koefisien isotermal Joule-Thomson, yaitu kuantitas dH per dP dikali R
kedua koefisien berhubungan melalui persamaan 10, prosedurnya memompa gas terus-menerus pada tekanan tetap melewati suatu alat penukar panas yang membawa gas itu ke temperatur yang diperlukan, dan kemudian melewati sumbat berpori di dalam wadah yang diisolasi termal. Kemudian dilakukan pengukuran penurunan tekanan yang tajam dan efek pendinginannya dilebihkan oleh pemanas listrik yang ditempatkan di sebelah sumbat berpori. Bisa dilihat di gambar di beberapa nilai yang diperoleh dengan cara ini dimuat di dalam tabel seperti yang ditayang. Secara umum, gas nyata mempunyai koefisien Joule-Thomson bukan 0, walaupun dalam limit tekanan 0, dan tanda koefisien itu dapat positif atau negatif. Tanda positif berarti DT negatif jika DP negatif, yang dalam hal ini gas pendingin pada pemuaian tanda dan besaran Pi bergantung pada gas dan kondisinya. Gas yang memperlihatkan efek pemanasan akan memperlihatkan efek pendinginan jika temperatur diturunkan sampai di bawah temperatur inversi T1. Bisa dilihat pada gambar. Kepentingan teknologi efek Joule-Thomson terletak pada penerapannya dalam pendinginan dan pencairan gas. Pendingin Linde bekerja dengan prinsip bahwa di bawah temperatur inversinya gas mendingin pada pemuaian. Dengan demikian, sangatlah penting untuk mengetahui kondisi-kondisi di mana U positif. Hal ini digambarkan untuk 3 jenis gas dalam gambar di atas. Untuk gas sempurna, Pi sama dengan 0 dan temperaturnya tidak berubah pada pemuaian Joule-Thomson. Hal ini menunjukkan keterkaitan gaya antar molekul dalam menentukan ukuran efek. Hubungan untuk gas sempurna. Mula-mula kita melakukan perhitungan untuk gas sempurna. Dalam khusus kasus ini, kita dapat menggunakan persamaan 5B untuk menyatakan kedua kapasitas kalor dalam bentuk turunannya pada tekanan tetap. Dan adapun rumusnya, Cp min Cp sama dengan dH per dTp min du per dTp. Kemudian kita memasukkan H sama dengan U plus P. V sama dengan U plus N kali R kali T ke dalam suku pertama sehingga menghasilkan Cp min Cp sama dengan du per dTp plus N kali R min du per dTp sama dengan N kali R. Pemuaian adiabatik tak reversible. Jika gas sempurna memuai melawan tekanan luar 0, gas itu tidak melakukan kerja. Oleh karena itu, W sama dengan 0 dan konsekuensinya delta T sama dengan 0. Ini adalah kasus khusus pemuaian secara bersamaan adiabatik dan isotermal. Jika pemuaian terjadi melawan tekanan luar tertentu, maka kerja yang dilakukan adalah W sama dengan min P dikali delta V. Ini adalah hasil umum dan berlaku sama terhadap perubahan isotermal dan adiabatik. Karena kerja itu harus sama dengan kerja yang dihitung, maka kita dapat menghitung perubahan temperatur yang menyertai pemuaian adiabatik tak reversible dengan delta T sama dengan min PEX delta V per CV. Materi yang selanjutnya yaitu pemuaian adiabatik reversibel. Jika pemuaian reversibel pada setiap tahap, tekanan luar disesuaikan dengan tekanan dalam selama proses. Bayangkanlah beberapa tahap yang tekanan dalam dan luar adalah P, sehingga jika volume berubah sebesar dV, kerja yang dilakukan adalah dW sama dengan min P dikali dV. Karena dQ sama dengan 0, maka dU sama dengan min P dikali dV. Namun demikian dengan argumen di atas, untuk gas sempurna 2 sama dengan Cv dikali dt. Kedua suku itu harus sama. 2 adalah diferensial eksak, tak bergantung pada
dikali TI, kita mempunyai TI per TF sama dengan VF per VI pangkat 1 per C. Penggabungan keduanya menghasilkan PI dikali VI pangkat Y sama dengan PF dikali VF pangkat Y dengan Y sama dengan NR per CV plus 1 sama dengan NR plus CV per CV. Untuk gas sempurna CV plus NR sama dengan CP sehingga Y adalah perbandingan kapasitas kalor. Y sama dengan CP per CV. Bisa kita perhatikan gambar kurva isoterm di samping. Gambar kurva isoterm dan adiabat yang sesuai dengan pemuaian gas sempurna adalah jalur pada permukaan PVT. Seperti dilihat pada gambar yang A, bisa dilihat proyeksi jalur ini pada bidang P dan V. Pada bagian B, memperlihatkan bahwa tekanan turun lebih cepat pada adiabatik daripada isoterm. Oleh karena itu, kerja yang sesuai dengan proses itu atau luas di bawah kurva lebih kecil untuk pemuaian reversibel adiabatik daripada untuk pemuaian reversibel isotermal di antara volume awal dan akhir yang sama. Baik, sekian dari penyampaian materi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan cara penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.